wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang modul ajar. Sebagian Bapak Ibu saya yakin itu sudah membuat contoh, membuat tugas yang diberikan kemarin, yaitu membuat modul ajar kurikulum merdeka. Sebisa mungkin kami mohon, kami harapkan Bapak Ibu membuatnya itu yang diferensiasinya ada di situ, gitu kan. Walaupun nanti pada pelaksanaannya diferensiasi itu tidak dibuat di setiap pertemuan. Cuman sekarang kita berlatih bagaimana membuat modul ajar yang berdiferensiasi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari murid-murid kita yang sudah kita bagi kelompoknya menjadi 3, dari gaya belajar dan juga dari tingkat pengetahuan atau pemahaman. Baik Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan sekarang selanjutnya adalah mengenai penilaian. Penilaian di kurikulum merdeka itu ada sedikit perbedaan dengan kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 itu penilaiannya dibeda-bedakan, penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan, kan begitu ya. Pembagiannya itu 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Namun di kurikulum merdeka itu penilaiannya dibagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama penilaian namanya asesmen, kalau sekarang istilahnya asesmen diagnostik, itu yang pertama. Yang kedua asesmen formatif, yang ketiga asesmen sumatif. Masing-masing itu memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Asesmen diagnostik sesuai dengan katanya diagnostik, berarti itu artinya tujuannya untuk mendiagnosa, untuk mengetahui anak kita itu pertama dia apanya yang mau kita ketahui, tipe gaya belajar. Itu namanya kan kita mencari informasi mengenai pertama tentang tipe gaya belajar. Yang kedua, asesmen diagnostik itu tujuannya supaya kita dapat mengetahui tingkat pengetahuan atau pemahaman awal dari murid-murid kita. Untuk yang tipe gaya belajar itu kan ada 3 macam. Siapa yang kinestetik, siapa yang visual, siapa yang audio. Alhamdulillah sudah difasilitasi oleh kawan-kawan TU dan juga Bapak Wakil Kurikulum kemarin sudah menyiapkan kuesioner yang untuk diisi anak secara virtual, sudah dikirimkan itu ketika liburan kemarin untuk anak kelas 7 Pak Asmadi ya. Kelas 8 enggak Pak? Oh, tidak apa-apa lah, yang penting ada kelas 7 dulu dikirimkan kuesioner itu. Ketika mereka mengisi, nanti dari isinya itu itu nanti sudah tergambar, oh ini anak ini adalah kinestetik. Misalnya kan ada butir, misalnya pertanyaan, kamu lebih suka membaca atau dibacakan, gitu ya. Kamu lebih suka membaca atau dibaca? Mana yang kamu lebih suka? Membaca, dibacakan. Kalau dia membaca berarti dia visual. Kalau dia dibacakan berarti adalah auditory. Itu contoh instrumen yang sudah dikirimkan anak, datanya sudah ada di TU, tinggal ambil. Itu yang masalah tipe gaya belajar. Kalau untuk yang masalah tingkat pemahaman, kapan kita melakukannya? Di awal pertemuan pertama untuk mengecek pengetahuan awal dari murid kita untuk satu bab untuk satu unit pelajaran untuk beberapa PP. Kayak bahasa Inggris ada 3 bab. Bab pertamanya kan tentang materi dasar. Ada tentang angka, tentang huruf, tentang tanggal, tentang perkenalan diri dan lain sebagainya. Di awal pertemuan pertama dikasih soal boleh pilihan ganda, bisa 10 buah soal, ada soal angka 1, ada soal hari, ada. Jadi 10 soal ini kayaknya kita tes, kan anak belum belajar tuh.
belum belajar angka tinggi batas. Tapi kita nanti pasti tahu kenapa anak kan berbeda-beda. Ada dia yang SD-nya sudah belajar bahasa Inggris, pasti beda hasilnya kan. Ada dia yang SD-nya belum pernah belajar bahasa Inggris. Ada yang dia sudah belajar bahasa Inggris di sekolah iyo juga, dia kursus di Bright iyo juga, pasti beda hasilnya. Nah kan tadi itu kita nampak, kita bagi tadi berdasarkan hasil dari soal kita tadi itu, contoh sampel kita tadi jam 10 itu, kita nanti bagi, oh ini anak yang mahir. Dari mungkin yang nilainya 8, 9, 10 itu anak yang kelompok mahir, yang sedang itu kelompok yang berkembang, yang di bawah itu namanya kelompok mulai berkembang. Itu sama kan betul, sama kayak pretest, betul. Iya pretest. Nah pretest itulah untuk menentukan tadi kelompok, jadi nah kelompoknya 3 juga jadinya Bu. Kelompok yang mulai berkembang, kelompok mahir. Nah ini juga nanti apa gunanya? Gunanya nanti untuk membeda-bedakan materi kapan-kapan. Kadang-kadang kita perlu membedakan 3 kelompok ini dengan materi yang berbeda. Kelompok yang bawah kita kasih materinya agak, misalnya kalau dia teks deskriptif atau teks naratif itu yang mudah 1 paragraf dan itu bahasanya mudah nanti itu. Yang sedang meningkat dikit, yang mahir nanti agak berat gitu. Terus gunanya kelompok yang mahir tadi kita fungsikan, kita berdayakan mereka untuk di kelompok 2 dan kelompok 1 sebagai tutor supaya membantu kita jadi seperti asisten. Mungkin dengan diberikan penguatan, diberikan reward, nanti dia merasa senang, merasa bangga bisa jadi asisten guru gitu kan ya. Oh kamu jadi asisten mem ya ke kelompok 1, kelompok 2 bimbing kawan-kawan kamu belajar gitu. Jadi ada 2 macam asesmen diagnostik, itu dilakukan di awal tahun pelajaran dan awal pertemuan pertama pada bab tersebut. Habis bab tersebut masuk bab baru gitu, dibuat lagi pretest baru lagi. Nah bab 2 tentang temanya apa, jadi dibuat lagi, itu namanya asesmen diagnostik. Asesmen yang formatif itu hampir mirip dengan kalau kita lamu itu Bapak Ibu, itu asesmen penilaian sikap dan keterampilan. Di formatif itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk menilai ini tuntas dan tidak tuntas. Oh ini si A dia sudah menguasai, tidak. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana anak-anak itu terlibat di dalam pembelajaran dengan baik, mana yang serius, mana yang main-main, mana yang betul-betul mengikuti arahan guru, mana yang masih santai-santai. Di situ nampak dengan cara apa? Dengan cara memantau. Jadi dia tidak ada hubungan dengan angka kalau formatif. Jadi salah satu contoh tekniknya dengan observasi, kita mengamati apa yang diamati, kita buat dulu, kita siapkanlah dulu tabel penilaian, misalnya kolom yang pertama isinya nama anak-anak, kolom yang kedua isinya misalnya itu disesuaikan dengan materi masing-masing. Contoh terlibat aktif dalam diskusi, itu contoh ya. Kan kita tinggal kasih si A terlibat atau tidak, kalau terlibat kasih contoh, si B terlibat tidak, oh dia banyak main-main. Tujuannya apa? Bukan untuk melihat nilai dia, bukan untuk melihat tujuan kita memperbaiki proses pembelajaran, mengevaluasi sejauh mana usaha kita tuh, misalnya kita telah membuat metode begini untuk membantu belajar siswa efektif atau tidak, atau bagian mana yang perlu ditambah, bagian mana yang perlu direfleksi, bagian mana yang perlu dikurangi. Jadi tujuannya refleksi bagi guru. Oh sudah tepat sudah tepat, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Terus refleksi juga bagi murid. Oh nak, kemarin kamu tuh masih main-main, kayaknya perlu lagi ditingkatkan bagian ini nak, bagian ini. Itulah gunanya untuk memperbaiki proses pembelajaran, tidak berkaitan dengan nilai. Itu formatif. Jadi bentuknya adalah lembar amatan. Salah satunya boleh dengan lembar amatan, boleh dengan membuat catatan. Contoh pertemuan ini, kalau catatan si A dia banyak itu ditulis. Kalau dulu kan biasanya kita cuma menyimpan di otak gitu ya, gue main-main, si A nya cuma kita simpan di sini kan. Tapi kalau ini harapannya itu formatif, kalau bisa. Siapa yang main-main memang dicatat, memang difungsikan ya. Ada belangkonya nanti. Insya Allah nanti saya siapkan contohnya dan disesuaikan dengan materi masing-masing saya buat. Itu yang formatif, jadi lebih ke sikap dan ke keterampilan. Tujuannya bukan untuk melihat oh ini remedial, bukan, dia ada hubungannya dengan angka.
mengevaluasi diri kita sebagai guru, itu sudah efektif dah metode yang tadi kita bawa. Anak-anak terlibat, oh kayaknya, oh kekurangan saya di sini, oh kekurangan saya begini, nah, itu tujuannya. Oh anak kamu perlu ditingkatkan dalam begini, nah oh kamu harus begini ke depan. Nah, dia formatif. Kalau yang sumatif, itulah yang baru yang berkaitan dengan angka itu tadi itu. Sumatif itu tujuannya untuk melihat sejauh mana dia sudah menguasai TP-TP. Nah itu baru, dari mana kita tahu? Memang itu dari angka-angka. Beda dengan yang tadi itu. Jadi cuma ke sikap-sikap dan keterampilan. Nah, jadi setiap pertemuan apakah harus formatif sumatif? Tidak. Kalau formatif memang harus. Formatif setiap pembelajaran harus formatif. Kalau sumatif tidak mesti setiap pembelajaran. Boleh sekali-kali dalam pembelajaran, boleh sumatif. Yang penting kan uhara. Nah, sumatif itu kan yang penting uhara. Ada nilai pegangan. Tapi kalau mau sumatif juga sekali-kali di dalam satu bab tidak masalah. Yang penting yang selama ini kita pakai sumatif itu adalah uhara. Itulah contohnya. Tapi kalau formatif harus setiap pertemuan kita ada formatif. Diharapkan tidak hanya kita simpan di sini. Kadang-kadang kita maklum lah, kita lihat ini ada ingat lagi gitu siapa. Memang secara umum kita tahu ini pintar, ini kita tahu memang ini menguas. Tapi kan untuk membedakan A dengan B itu bingung dah Bu. Karena catatan tadi tidak ada. Karena apa? Karena ada banyak yang hampir-hampir mirip tuh nah, hampir-hampir mirip mereka. A dengan B itu dia kemalasannya hampir-hampir mirip, tapi ini agak menubrik yang mana yang agak berlebih dengan itu yang tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada catatan tadi. Itu intinya pembelajaran tadi penilaian asesmen formatif itu tujuannya semua formatif. Nanti buat belangko nih Miss. Nah, nanti tulisannya juga buat, biar kami paham gitu. Saya buat nanti formatnya, formatif saya buat formatnya. Jadi kalau formatif dia tidak perlu rubrik penilaian kan gitu kan. Kalau sumatif dia pasti perlu rubrik penilaian. Kalau misalnya dia boleh dia praktek kan tetap perlu. Praktek berbicara, praktek sholat jenazah tetap dia perlu. Ya kan apa aspek yang dinilai dah. Nah itulah yang membedakan antara sumatif dengan formatif. Nah jadi itu pedoman Bapak Ibu dalam menghitung belajar. Mudah-mudahan nanti saya siapkan contoh-contoh belangko untuk formatif dan sumatif seperti itu. Jadi ada yang mau dijelaskan silakan kalau ada. Kalau sudah paham berarti kita tinggal kerjakan. Lanjutkan modul yang kemarin Pak As tukang tagih. Modul yang kemarin permapel. Nah, sudah nih kalau tidak ada yang mau didiskusikan berarti lanjutkan dengan proyek kelima. Pas Bapak Ibu? Pas? Tinggal kita buatkan contoh berhenti ya? Ya boleh. Penilaian informatif dan afirmatif tadi dah. Karena setiap pendidikan kita dianjurkan setiap pertemuan dilakukan ya kan. Apakah cukup dalam penyampaian cukup bagi kira waktu tersampaikan materi kita sampai 1 menit. Jadi penilaian informatif itu tekniknya bagaimana? Ketika anak kita suruh mengerjakan tugas kita keliling tinggal. Memang yang enaknya yang tadi tinggal checklist anak bola nama sudah ada ini tidak serius mengikuti pembelajaran berarti yang tidak serius tinggal di ini ya tinggal disilang, yang serius tinggal dicentang. Jadi yang mudah itu memang yang pakai lembar pengamatan Bu. Nah sudah ada nama, sudah ada kriterianya apa, kita tinggal kasih contengan. Yo mau nih nanti kita kasih contohnya nanti. Kasih contoh. Jadi kita kalau catatan itu kapan-kapan itu sempat, memang kita buat catatan anekdotal namanya itu. Si A bermain-main itu di catatan namanya. Cuma kadang-kadang kan kita tidak sempat kalau mencatat. Jadi yang sifatnya lembar amatan itu tadi saja insya Allah kalau tinggal sampai insya Allah ya bisa juga penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap itu termasuk dalam dijelaskan di bedul ajar itu Bu. Sumatifnya apa, formatifnya apa. Ya. Penilaian sikap itu termasuk dalam formatif. Formatif jadinya. Dia dilakukan dengan pengamatan. Berarti memantau. Kalau formatif ini memantau. Berarti formatif ini identik dengan pengamatan. Karena kerjaannya itu memantau. Nengok sudah efektif. Kalau tugas? Tugas itu lebih ke sumatif. Sumatif itu kan boleh produk, boleh proyek, boleh penugasan, nilainya angka.
kan Angka. tidak di oh ya Dia berkaitannya dengan angka kalau sumatif. reformatif perilaku. Formatif itu perilaku. Perilaku. Tinggal contoh-contohnya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Jadi di modul ajar memang kemarin saya tidak sempat, aku cuma kasih aja baik kemarin tuh formatif, sumatif, itu dan sebenarnya tidak sempatnya saya buat penjelasannya nanti lah insya Allah menyusul. Nanti saya buat contohnya yang formatif dan sumatif. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Ya. Formatif itu cuma sekedar sikap, ya nanti kita sudah menyiapkan belangko, tinggal checklist. Misalnya belangko itu berisi yang kolom pertama nama, kolom yang kedua kita tulislah indikator yang misalnya aktif dalam diskusi, itu misalnya nah, kan tinggal contek. Jadi siapa yang ngotot-ngotot berarti disilang ya. Tidak, dia berupa pengamatan. Iya, itu memang harus ada yang aku lembarnya disiapin dulu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau